Halo, kembali lagi bersama saya Mario di channel Maku Ciku, dan di video kali ini saya akan nge-review sebuah film terbaru ya. Film terbaru yang berjudul Nobody 2. Nah, untuk kali ini Cikunya lagi tidak ada karena dia masih di belakang layar. Itu dia. Pertama nih, film Nobody 2 ini akan menceritakan, untuk sutradara film Nobody 2 ini adalah sutradara Indonesia ya. Sutradara asal Indonesia yang bernama Timo Cahyanto. Kalian nggak tahu film-filmnya? Itu ada Rumah Darah, Night Come For Us, dan lain-lainnya, film-film action yang bagus, The Big Four dan lain-lain gitu. Nah, di Nobody 2 ini akan menceritakan tentang Hutch Mansell yang di kali ini tuh dia, kalau di film Nobody 1 kan dia udah terungkap lah, dia ini bahwasannya dia pembunuh bayaran gitu kan, yang lagi bersembunyi, yang sudah beristirahat. Dan namun di film kali ini dia udah balik gitu. Dia udah balik ke masa lalunya sebagai pembunuh bayaran lagi gitu, yang bekerja di bawah pemerintah. Yang di sini dia tuh bekerja di bawah atas nama seseorang bernama The Barber gitu. Karena si Hutch Mansell ini sudah udah capek gitu, juga tuh dia kayak menelantarkan keluarganya demi pekerjaan. Jadi keluarganya ini juga merasa ayah mereka tidak ada lagi nih di dalam keluarga. Jadi terlebih lagi anak-anak Hutch Mansell itu kayak ngerasa ayah mereka nih nggak pernah memerhatikan mereka lagi. Jadi karena hal itu Hutch mengambil cuti lah dari pekerjaan dia, dan akhirnya dia kebetulan nih pas lagi menjalankan misi menemukan sebuah brosur sebuah tempat liburan bernama Plummerville. Nah, jadi di Plummerville ini dulunya rupanya Hutch dan si bapaknya dia dan juga saudaranya udah pernah berlibur ke sana. Jadi dia berencana membawa keluarganya untuk berlibur ke sana juga. Nah, jadi setelah dia membawa keluarganya, ya pada awalnya tuh aman-aman aja. Rupanya ya kota Plummerville ini tidak seperti kota turis liburan pada umumnya. Rupanya itu adalah tempat penyelundupan senjata, tempat pengedaran narkoba yang dipimpin oleh seorang penguasa di sana yang bernama tuh cewek, dia Lendina namanya gitu. Jadi ini awalnya Hutch dan keluarga emang aman-aman aja ya berlibur di sana, tapi sampai di suatu ketika di saat tempat bermain arcade, bermain time zone itu, anak Hutch yang laki-laki itu diganggu gitu. Diganggu sama pemuda lokal di sana. Jadi anak Hutch ini karena emosi ditumbuk lah si pemuda lokal itu. Jadi beribut lah di situ. Ada Hutch untungnya, namun ya ada petugas arcade di sana. Akhirnya mereka dipisahkan, dan akhirnya si anak Hutch yang perempuan ini yang kecil dijita dah tuh palanya sama si petugas arcade itu. Jadinya Hutch emosi balik dia. Padahal dia udah janji tuh sama keluarganya bahwasannya dia nggak mau pakai kekerasan lagi. Jadi malah dihajarnya, dihabisinya lah. Ya balik lagi. Nah, disitulah awalnya bermulai teman-teman. Jadi dari yang disuka di film ini tuh Timo Cahyanto ini emang kayak kita tahu lah film-film Timo itu bagaimana ya dulunya. Film-film Timo ini kan kalau dulu-dulu itu panjang gitu ya, sampai 2 jam. Kemarin saya nonton The Shadow Strays terakhir itu emang 2 jam lebih juga kan. Dan kali ini nih Timo tuh ngegarap film yang cuman durasinya itu 89 menit, 90 menitan. Jadi ini tuh full action gitu lah. Si Timo nih jadi bisa fokus untuk menggarap action-action yang bagus gitu. Kamera yang dinamis, kamera yang misalnya nih kalau orang-orang jatuh gitu kan, jadi kamera ngikut jatuh gitu. Wah, keren banget sih. Di situ membanting-bantingnya. Di situ Timo emang top lah untuk ngebuat film ini. Terus juga untuk acting para aktornya, Bob Odenkirk sebagai Hutch Mansell itu dia emang tidak seperti Mamang John Wick dan tidak semudah aktor-aktor laga lainnya, tapi di sini dia bisa mendeliver action-action yang lumayan keren gitu. Yang seperti disebutkan tadi, saya juga suka sinematografi film ini keren gitu. Dan juga Timo ini dia kalau dia ngebuat film di Indonesia itu kan kayak berbeda gitu. Di Hollywood nih kayak dia tuh nggak kayak sutradara Indonesia loh gitu. Rasanya tuh keren gitu. Kayak dia ngegarap film Hollywood beneran bagus gitu. Untuk ceritanya juga tuh action-actionnya, kelahi-kelahinya tuh bagus.
Juga nih kayak di sini Hutch ini dia tuh menggunakan segala macam properti yang ada di tempat itu untuk menghabisi para musuhnya. Seperti adegan di kapal BB itu dia menggunakan propertinya untuk menghabisi apanya. Oh ya, di sini nih jari kelingking Hutch tuh kepotong ya. Kepotong sama musuhnya. Terus tuh jatuh pula lagi ke sungai. Udahlah jatuh ke sungai dimakan ikan pula. Itu bagus. Di sini nih banyak juga komedi-komedi yang dimasukin ke filmnya, nggak mengganggu sama sekali, malah menambah eskalasi kelucuan yang ada di film ini gitu. Bagus komedinya. Menonton film ini tuh ya kita tuh bagaikan menonton film yang bagus banget gitu, film action keren gitu guys. Untuk hal yang kurang disuka dari film ini nih sebenarnya tidak ada yang mengganggu sekali. Tapi yang disuka tuh juga ada beberapa adegan slow mo, terus juga di sini nih Timo menggunakan slow motion dengan baik gitu. Di sini slow motion dia malah menjadi senjata utama bagi Timo untuk menyampaikan action-actionnya yang bagus gitu. Terus juga Mario nggak expect sih di bagian akhir itu ada adegan romance gitu, di mana Hutch dan istrinya itu tercelup tuh ke dalam air kolam renang, terus mereka malah berciuman di situ. Wow, keren dengan slow motionnya. Wow, keren. Kalau dari yang nggak disuka di film ini tuh ya sebenarnya nggak ada sih, suka semua. Cuman ya itu tadi, karena pacingnya terlalu cepat, jadi mungkin ini cepet dan padat, yang bagi yang tidak nonton Nobody 2 tuh bagi yang tidak nonton Nobody 1 tuh mungkin kurang tahu tentang ceritanya ya. Mungkin sih begitu teman-teman. Nah, untuk skor sendiri saya akan memberikan film ini 8/10. Nah, dan mungkin sekian dulu untuk review film kita pada kali ini. Ditunggu untuk review-review selanjutnya teman-teman. Selamat HUT RI yang ke berapa nih? 80. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa ditunggu review-review selanjutnya. Jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe channel ini jika kalian tidak ingin ketinggalan review-review film terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mario pamit undur diri dan adios.